Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita lanjutkan di tema 4, subtema 2. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Di PPKN ini akan dibahas tentang hubungan simbol dan makna sila kedua. Yang mana bunyi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan dilanjutkan dengan lambang sila kedua. Lambang sila kedua itu rantai emas, di mana di rantai emas itu terdapat dua bentuk, yaitu segi empat dan lingkaran. Yang mana segi empat itu melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Yang mana laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan saling perlu bergaul dan dalam tingkat sosial. Kemudian lambang sila kedua yaitu Pancasila, mengartikan bahwa manusia makhluk sosial yang saling membutuhkan dan pelaksanaannya menghormati harkat dan martabat manusia, terutama hak asasi manusia. Apa saja hak asasi manusia? Hak dalam segala hal, misalnya dalam memilih agama, dalam bergaul, dalam memilih teman, dalam memilih lingkungan. Masih banyak lagi ya. Kemudian kita lanjutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu menghormati hak orang lain. Hak apa saja itu? Setiap manusia itu mempunyai hak masing-masing yang sangat berbeda-beda, yaitu hak memilih agama, hak bergaul, hak untuk memilih teman, hak untuk mengikuti pemilihan. Nah, untuk yang kedua yaitu menjunjung harkat dan martabat manusia. Setiap manusia itu tidak membeda-bedakan antara suku, ras, dan agama agar tercipta persamaan harkat dan martabat manusia. Mengakui manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga timbul untuk saling menghargai antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu mengembangkan sikap saling mencintai dan menghargai antara sesama manusia. Kita lanjutkan untuk contoh-contoh sila kedua, yaitu yang pertama meminta maaf. Kita tidak boleh gengsi atau jual mahal atau tidak mau meminta maaf jika kita melakukan kesalahan. Itu bisa dibiasakan karena orang yang sangat sulit untuk meminta maaf itu jika merasa dirinya paling benar. Sedangkan kita manusia biasa, kadang kala kita juga melakukan kesalahan, yang mana kesalahan itu tidak kita sengaja. Yang kedua yaitu membantu korban bencana alam. Naluri sosial kita saling membantu itu perlu kita pupuk. Karena dengan kita membantu orang lain, dikala nantinya kita juga terjadi bencana atau kita butuh bantuan, maka kita juga akan mendapat imbal balik seperti itu. Tetapi tidak boleh mengharap ya. Yang ketiga yaitu sabar mengantri. Dalam mengantri, kita harus tidak boleh memaksakan, ayo segera atau bagaimana, itu nggak boleh ya, karena kita yang mana kita berada di urutan itu, maka kita harus dengan sabar menunggu yang ada di depan kita sampai terselesaikan. Namanya bersabar. Kemudian menjenguk teman yang sakit. Jika kita ada teman yang sakit, kita ajak teman yang lain yang sehat, mari kita jenguk bersama-sama. Tujuannya apa? Yang pertama yaitu kita bisa mendoakan teman yang sedang sakit tersebut. Yang kedua, kita bisa menghibur teman yang sedang sakit agar
dia cepat sembuh karena dirinya bisa bahagia mendapat perhatian dari teman, seperti itu. Membantu menyeberang. Jika kita mampu ya, kalau asih anak-anak dan jalannya ramai, niat kita membantu, sedangkan kita sendiri belum mampu, maka kita butuh bantuan orang dewasa lainnya. Maka kita bisa menyampaikan ke orang dewasa lainnya untuk membantu menyeberang. Begitu ya, kita tidak bisa ambil tindakan sendiri. Jika jalannya ramai dan kita masih anak-anak, misalnya seperti itu. Membantu teman yang sedang jatuh atau membantu teman yang sedang tidak membawa alat tulis ketika belajar di kelas. Itu termasuk pengamalan sila kedua. Gitu ya. Lanjut ya, kita pinter-pinter ya anak-anak ya. Kita perlu menerapkan sila kedua dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila kedua. Apa saja itu? Tidak berteman dengan berbeda agama. Misalnya, saya nggak mau berteman dengan kamu karena kamu berbeda agama denganku. Seperti itu. Itu tidak boleh terjadi. Karena bagaimanapun, yang ada di lingkungan kita, tempat kita tinggal, itu banyak yang agamanya tidak sama dengan kita. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan itu, karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan. Pintar ya. Lanjutkan dengan sombong dengan barang yang kita miliki. Dia membanggakan barang yang apa yang dia punya. Ini loh punya aku, jangan kamu pegang, jangan pinjam, jangan apa. Nah, misalnya seperti itu. Tidak boleh, karena bagaimanapun teman-teman kita juga ingin tahu apa yang kita punya dan kita boleh meminjamkan gitu ya. Tetapi misalnya dalam sekarang ini ya, kita sekarang ini kan ada wajib pakai masker, pakai face shield. Itu barang yang tidak boleh kita pinjamkan. Jadi kita harus memilah dan memilih mana barang yang boleh dipinjam, mana barang yang tidak boleh dipinjam. Misalnya hal pribadi itu juga tidak boleh ya. Tetapi kalau misalnya bolpen atau pensil kita baru gitu. Tetapi ada teman yang lain yang tidak punya atau tidak membawa, sedangkan kita membawa lebih, maka kita bisa meminjamkan. Kalau sekarang ini musimnya corona, takutnya nanti kalau kena atau bagaimana. Nah, kita kan bisa meminjamkan dan kita sanitizer atau kita bersihkan setelah dia pinjam. Seperti itu ya. Hidup bersih itu tetap kita utamakan. Mencintai budaya asing. Kita berada di Indonesia, yang mana di Indonesia itu beragam macam budaya. Jadi kita tidak boleh terlalu bangga dengan budaya asing. Misalnya sekarang ini lagi maraknya anak-anak itu menyukai lagu-lagu dance dari negara luar. Nah, dan saking sukanya sampai mengoleksi artis-artis dari luar negeri tersebut. Memang nggak sebutkan ya, karena itu juga pribadi sifatnya ya. Tetapi kita tidak boleh membanggakan hal itu. Karena kalau kita terlalu membanggakan budaya asing, maka budaya kita akan hilang. Ingat itu, nanti jadi langka budaya kita. Jadi kita harus mencintai budaya kita sendiri. Jangan terlalu membanggakan budaya luar negeri. Karena kan kita bangsa Indonesia yang selalu bangga dan senang dengan budaya yang ada di lingkungan kita di Indonesia. Agar tetap lestari. Kemudian memaksakan orang lain mengikuti pendapatnya, itu tidak benar. Karena ketika seseorang itu mempunyai pendapat A dan kita punya pendapat B, di mana kita cari tahu perbedaannya dari keduanya dan kita tidak bisa memaksakan, oh enggak, kamu tuh salah dan kamu itu tidak benar, itu pilihanmu itu. Soalnya begini, itu tidak boleh karena setiap manusia mempunyai
hak untuk berpendapat yang berbeda dengan pendapat kita. Boros uang dengan hal yang tidak penting. Misalnya hari itu kita dapat uang saku dari saudara. Jumlahnya lumayan banyak dan kita bisa membeli semua yang kita inginkan. Dalam hari itu juga kalian belikan semua apa yang kalian butuhkan. Itu tidak benar. Karena masih kita punya kebutuhan yang lainnya di lain hari dengan kebutuhan yang berbeda, yang lebih penting daripada yang saat itu kita beli semuanya itu. Mengerti ya, anak-anakku? Dan kita lanjut di tema 4, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. KD 3.5 dan 4.5. Di dalam pembahasannya yaitu inti cerita. Bagaimana kita dapat memperoleh inti cerita? Kita dapat membacanya dengan terlebih dahulu. Ingat membaca dengan cermat dan memahami isi cerita tersebut. Selain inti cerita, dari yang kita lakukan membaca cerita itu, kita dapat mengetahui tokoh, karakter, serta peristiwa dalam cerita tersebut. Menentukan pesan moral dalam cerita. Membaca cerita dengan cermat termasuk dialog dalam cerita tersebut. Mencari peristiwa yang mengandung saran, nasihat, pesan, dan anjuran. Membuat kalimat kesimpulan peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, serta pesan dari cerita yang kita baca. Ciri-ciri pesan moral dalam cerita yaitu pesan moral itu selalu bersifat baik. Dapat dilihat dari akhir ceritanya. Terkadang juga dapat dilihat dari sifat tokoh utamanya. Menyampaikan pendapat melalui lisan dan tulisan. Pendapat atau opini seseorang itu bersifat subjektif mengenai sesuatu hal dan tidak sama. Pendapat bersifat subjektif itu hal yang berbeda tergantung siapa yang menyampaikan pendapat tersebut. Hal-hal yang harus kita perhatikan saat menyampaikan pendapat. Pendapat itu harus disampaikan dengan lisan boleh, tulisan juga boleh. Tetapi ingat bahasanya harus yang santun. Sampaikan pendapatnya sesuai dengan topiknya. Jangan keluar dari topik. Isinya tentang malin kundang. Tetapi penyampaian pendapatnya tentang bawang merah, bawang putih. Itu kan tidak sama ya, berarti keluar dari topik. Jangan menyampaikan pendapat sama dengan pendapat teman. Itu artinya nyontek, plagiat dari pendapat teman. Oh iya sama seperti itu. Itu tidak boleh. Jadi pendapat itu kita kasih masukan atau pendapat itu yang berbeda. Misalnya teman kita pendapatnya dia mengkritisi atau mengomentari tentang tokohnya. Berarti kita boleh memberikan pendapat yang lain tentang konfliknya atau permasalahan yang ada di cerita tersebut. Hargai pendapat yang telah disampaikan orang lain. Jadi kalau kita tidak menyampaikan sama, artinya kita bisa menghargai pendapat dari teman kita. Saat menyampaikan pendapat secara lisan, jangan memotong pembicaraan orang lain. Si A sedang menyampaikan pendapatnya, kemudian tiba-tiba kalian memotong. Oh iya, sama seperti ini. Itu kan tidak boleh. Itu namanya menyela pembicaraan orang lain. Itu tidak baik. Saya kasih contoh di sini cerita Malin Kundang. Malin Kundang adalah cerita yang dari desa tinggallah seorang ibu dengan seorang anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Awalnya dia tinggal di gubuk dengan kondisi ekonomi yang sangat kurang. Pada suatu hari, anaknya ingin pergi merantau. Merantau itu
bekerja, istilahnya seperti itu ya, mencari pengalaman kerja atau mencari pergi keluar daerahnya untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Awalnya, Ibu Malin Kundang tidak menyetujui niat Malin untuk pergi merantau karena keinginan keras Malin sehingga akhirnya Ibu Malin mengizinkan untuk pergi merantau. Malin pun menjadi kaya, akan tetapi sombong. Malin tidak lagi mengakui ibunya yang telah merawatnya dan membesarkannya dari kecil. Malin menjadi sangat sombong karena harta yang dimilikinya. Ibunya Malin berkali-kali ingin bertemu dengan Malin, tetapi karena kesombongan Malin, ibunya pun tega diusir untuk pulang ke kampung halamannya. Ibu Malin Kundang sangat sakit sakit hati atas perbuatan Malin, sehingga akhirnya Ibu Malin mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Batu tersebut sekarang terkenal menjadi sebuah cerita rakyat Malin Kundang. Unsur cerita Malin Kundang yaitu tema kedurhakaan terhadap orang tuanya. Tokoh-tokohnya Malin Kundang dan Ibu Malin Kundang. Perwatakannya Malin Kundang protagonis dan antagonis. Kapan dia terjadi protagonis? Protagonis ketika dia mau berupaya untuk meningkatkan atau memperbaiki perekonomian keluarga. Antagonisnya karena tidak mengakui ibunya. Ibu Malin Kundang baik hati dan penyayang. Alurnya maju. Latar tempat di pantai air manis. Latar waktunya siang dan malam. Latar suasananya bahagia dan menyedihkan. Amanatnya jangan durhaka terhadap orang tua, apalagi terhadap ibu kita. Durhaka terhadap orang tua, apalagi terhadap ibu, itu merupakan perilaku yang tercela dan sangat dilarang oleh agama. Ingat bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Oleh karena itu, perilaku baik dan lemah lembut perilakukan baik dan lemah lembut terhadap ibu kita. Sudut pandangnya orang ketiga. Demikian untuk materi hari ini PPKN dan Bahasa Indonesia. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.